Pemirsa, aparat kepolisian terus mendalami penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia 22 Agustus lalu. Pihak Kejaksaan Agung tidak mau berspekulasi dan masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung terus berlangsung. Polisi mendatangkan tim dari Kementerian PUPR untuk melihat konstruksi gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar Sabtu lalu. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan informasi terbaru tentang kebakaran gedung kami. Hingga hari ini penyelidik kepolisian masih melaksanakan tugasnya dalam rangka mencari penyebab terjadinya kebakaran. Tadi juga sudah datang dari tim PU untuk melihat konstruksi, struktur, dan lain sebagainya. Untuk perkembangan lebih lanjut terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menemukan penyebab kebakaran, teman-teman bisa menanyakan secara lengkap kepada tim itu. Kami hanya menerima laporannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Pihak Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, desakan melibatkan KPK dalam tim investigasi kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung mulai mengemuka. Ada kekhawatiran di masyarakat kebakaran Kejagung menghilangkan bukti kasus Joko Chandra, seperti kebakaran gedung Bank Indonesia 23 tahun silam yang melenyapkan berkas BLBI. Sepekan setelah kebakaran gedung utama di Kejaksaan Agung, polisi belum juga mengumumkan penyebab kebakaran. Mantan Ketua MPR Amin Rais khawatir kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung persis kebakaran gedung Bank Indonesia 23 tahun silam yang melenyapkan berkas BLBI. Amin menduga kebakaran Kejaksaan Agung dilakukan orang dalam. Nah, saya juga khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam. Ya. Orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTJ itu. Ya, saya menghargai Bapak Juru Bicara Kejaksaan Agung, kita jangan berspekulasi, ya. Tapi di dalam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi, tapi ya kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Ya. Jangan-jangan nanti juga nggak akan terbuka lagi, ya, sehingga nanti berkas Joko Chandra mungkin juga lantas hilang. Meski polisi tengah menyelidiki, desakan membentuk tim gabungan investigasi menggandeng KPK pun mengemuka. Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai masuknya KPK dalam tim investigasi diperlukan untuk melihat sejauh mana ada faktor kesengajaan demi menghambat kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Oknum tertentu yang menginginkan agar perkara yang berjalan di Kejaksaan Agung itu melambat. Kalau itu terbukti, maka KPK dapat masuk lebih jauh dengan mengenakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tentang obstruction of justice, atau siapa-siapa saja yang menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara. Selama ini memang ada beberapa catatan. Wakil Jaksa Agung meminta publik bersabar dan tidak berspekulasi terlalu jauh terkait penyebab kebakaran. Apalagi gedung yang terbakar bukan tempat menyimpan berkas kasus pidana umum atau pidana korupsi. Kan berita yang sifatnya spekulasi, ya, bahwa gedung itu adalah gedung utama yang bukan tempatnya penyimpanan berkas perkara. Jadi tolong, saya juga berharap pada rekan-rekan ICW, ya, begitu, untuk rekan-rekan yang lain sebagai pengamat, bantu kami untuk bisa bekerja dengan baik, ya. Kemudian tunggu dan sabar bagaimana hasil dari laboratorium forensik. Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Sabtu lalu terbilang lama. Api baru bisa dipadamkan hampir 12 jam. Pakar keselamatan kebakaran menganggap api yang bertahan cukup lama di gedung Kejaksaan Agung disebabkan ada bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar tidak melulu cairan pembakar, tapi juga benda-benda di lokasi yang mudah terbakar seperti kain, furniture, atau bahkan tumpukan kertas.
faktor inilah yang menyebabkan api terus-menerus mengkonsumsi bahan material tadi dan terus-menerus berkobar. Kalau tidak ada bahan bakar di situ, maka api akan berhenti dengan sendirinya tentunya. Masuk ke dalam decay period, fase decay atau meluruh berkurang gitu ya. Tetapi selama masih ada bahan bakar tersebut, maka api akan mengkonsumsi bahan tersebut dan terus membesar. Gitu. Belasan saksi sudah diperiksa dan puluhan barang bukti sudah diambil dari lokasi kebakaran. Di antaranya DVR atau kotak rekam kamera pengawas. Namun polisi belum mau memberikan keterangan apakah alat rekam CCTV yang berhasil ditemukan masih berfungsi atau tidak. Rekaman dianggap penting agar bisa menyelidiki lebih jauh kebakaran pada Sabtu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, salah satu tersangka kasus Red Notice Joko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malesari yang tengah ditahan di Rutan Salemba, Kejaksaan Agung, menolak diperiksa. Jaksa Pinangki minta penjadwalan ulang. Jaksa Pinangki Sirna Malesari Kamis kemarin ditemui penyidik Barreskrim Polri di Rutan Salemba, Kejagung untuk diperiksa. Namun Pinangki menolak diperiksa. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan Pinangki minta penjadwalan ulang kepada penyidik karena tengah dikunjungi keluarganya. Bahwasannya memang sesuai rencana hari ini penyidik melakukan klarifikasi terhadap jaksa PSM dan memang betul hari ini penyidik telah hadir dan ketemu dengan PSM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung pukul 11.00 WIB. Namun yang bersangkutan mengajukan penjadwalan ulang atau reschedule karena alasannya yang bersangkutan hari ini menerima kunjungan besok dari anaknya dan sudah ada kesepakatan tentunya nanti penyidik akan melakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan klarifikasi terhadap jaksa PSM. Ya, pemirsa, dalam gurita kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali kasus Joko Chandra. Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malesari ke luar negeri dan aliran dana yang diduga diterimanya. Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dan telah diperiksa beberapa kali. Dari pemeriksaan, Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Terkait Joko Chandra, Pinangki diduga berperan memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra pada Juni 2020. Padahal narapidana kasus hak tagih Bank Bali itu masih berstatus buronan kala itu. Sementara pengusaha Tommy Sumardi yang diperiksa Barreskrim Polri pada Selasa lalu bersama 2 perwira tinggi polisi hingga kini belum ditahan karena dianggap kooperatif. Tommy Sumardi sudah menjadi tersangka sebagai pemberi suap terkait surat jalan dan pencabutan Red Notice Joko Chandra. Tommy dan Joko Chandra diduga saling mengenal dan sudah lama berbisnis bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, kasus Jering siap disidangkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.